Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Maulana Rahman dari kelas 8 Ikhwan MTS Arwah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang fakta-fakta yang terjadi pada Salahuddin Al-Ayyubi ketika perang salib dan pembagian perang salib. Fakta-fakta yang terjadi pada Salahuddin Al-Ayyubi ketika perang salib. Yang pertama, menaklukkan Yerusalem tanpa membunuh warga sipil. Penaklukan Yerusalem dilakukan menurut Islam. Tidak ada balas dendam dan pembahasan seperti diajarkan Al-Quran. Yang kedua ada bersahabat baik dengan Raja Inggris Richard the Lionheart. Persahabat ini terjadi saat Richard sakit, kemudian Salahuddin mengirimkan dokter terbaik dan membawakan buah dan juga es untuk membantu penyembuhan sang raja Inggris. Kemudian ada Richard menunda perang saat pedang Salahuddin tumpul. Richard dan Salahuddin seringkali bertemu di medan perang. Seringkali Richard menang dan juga sebaliknya, Salahuddin menang. Namun ada pertempuran yang ditunda dengan alasan pedang Salahuddin belum diasah. Kemudian ada pemberontakan yang mengkhianati Salahuddin dibunuh oleh Richard. Pada masa perang salib, ada seseorang yang melakukan pemberontakan kepada Salahuddin. Lalu musuhnya Richard membunuh karena dia tidak ingin orang ini mengacaukan permainan kecil kita. Hal ini disampaikan kepada Salahuddin. Kemudian Salahuddin terkesima oleh perkataannya dan Salahuddin pun senang. Selanjutnya kita akan bahas tentang pembagian perang salib. Pertama, perang salib pertama 1095 sampai 1101. Pada bulan Maret 1095, Alexius Komnenus meminta bantuan untuk mempertahankan kerajaan melawan Turki Seljuk. Sedangkan Paus Urbanus II meminta bantuan kepada umat Kristen saat berperang. Tentara Salim berhasil mengalahkan dua pasukan besar Turki di Dorylium dan Antikhia. Kedua, ada perang salib kedua 1145 sampai 1150. Setelah masa damai tamat, Kristen dan Muslim hidup berdampingan di Yerusalem. Tentara Islam yang dipimpin oleh Imad ad-Din Zengi merebut Aleppo dan Edessa. Kekalahan ini menyebabkan Paus Eugenius III menyatakan perang salib lainnya pada 1 Maret 1145. Perang ini didukung oleh berbagai pengkhotbah, yang paling terkenal adalah Bernardus dari Clairvaux. Tentara Prancis dari Jerman berbaris ke Yerusalem pada tahun 1147, tapi gagal. Pada tahun 1150, tentara Prancis kembali ke negara dengan tangan kosong. Kemudian perang salib ketiga 1188 sampai 1192. Pada tahun 1187, Salahuddin berhasil merebut Yerusalem setelah meraih kemenangan atas pasukan salib di pertempuran Hattin. Paus Gregorius VIII pun menyatakan perang salib ketiga yang disambut oleh Richard dan berbagai raja. Tentara salib berhasil mendekati ke Yerusalem, namun karena ada faktor pangan yang tidak memadai, perang ini berakhir dengan kegagalan. Yang keempat, ada perang salib keempat 1202 sampai 1204. Perang ini dimulai pada tahun 1202 oleh Paus Innocentius III untuk menginvasi tanah suci melalui Mesir. Perang ini
menjadi kendaraan bagi ambisi politik Doge Enrico Dandolo dari Venesia untuk melepaskan diri dari Bizantium. Karena tentara salib tidak mempunyai dana, Dandolo pun mengalihkan perang ini ke Bizantium. Perang salib ini berakhir setelah Bizantium terbagi menjadi dua bagian besar. Yang kelima ada perang salib kelima 1217. Melalui doa gereja kembali mengadakan perang salib. Pada tahun 1215, Dewan keempat Lateran merumuskan sebuah rencana untuk memulihkan tanah suci. Pada fase pertama, pasukan salib dan Hongaria Austria bergabung dengan Raja Yerusalem dan Pangeran Antiochia untuk merebut Yerusalem. Di tahun 1217, pada fase kedua, pasukan salib mencapai prestasi luar biasa setelah mengepung Damietta di Mesir. Yang keenam ada perang salib ke-6 1228 sampai 1229 dan 1239. Perang ini terjadi karena suatu upaya oleh Raja Thibaut I dari Navarre pada tahun 1239 dan 1240 yang berawal dari panggilan Paus Gregorius IX untuk kembali menghimpun tentara salib di bulan Juli 1239. Setelah gencatan senjata berakhir, perang ini diikuti oleh Thibaut, Peter Hugues IV, dan bangsawan Perancis lainnya. Yang ketujuh ada Perang Salib ke-7 1249 sampai 1254. Pada tahun 1243, Ksatria Salib membawa konflik. Pada tahun berikutnya, pasukan Khwarezm yang dipanggil oleh anak Al-Kamil dan Al-Adil menyerbu Yerusalem. Tentara salib, kaum Franka, dan tentara bayaran Badui tetap kalah oleh pasukan Baibars dari suku Khwarezmian dalam kurun waktu 48 jam. Selanjutnya ada Perang Salib ke-8 1270. Perang ini diorganisasi oleh Louis IX pada tahun 1270 yang berlayar dari Aigues Mortes untuk membantu sisa-sisa negara tentara salib di Suriah. Namun, perang salib ini dialihkan ke Tunis yang merupakan tempat Louis menghabiskan masa hidupnya. Atas usahanya, Louis menjadi seseorang santo. Hasil dari perang ini adalah hilangnya kekuasaan Kristen di Suriah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.